Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Kembali lagi di video tutorial LSP ya. Kali ini kita memasuki klaster yang namanya klaster pemrograman web. Jadi mohon disimak dengan baik. Pastikan di komputer, laptop, atau komputer kalian sudah terinstall Visual Studio Code, terus SAMPP, terus browser ya, Chrome. Pastikan ketiga bahan itu sudah ada. Pertama-tama lakukan start pada SAMPP 2 ya. Pastikan kedua-duanya Apache sama MySQL-nya sudah berjalan dengan baik. Lalu kita buka browser ya. Ketikkan seperti biasa localhost php myadmin untuk membuat database baru. Nah, di video kali ini kita akan membuat database ya. Kita akan membuat dengan tema toko point of sale Pak Mardi misalkan ya. Kita akan membuat database sederhana tentang pertokoan, yaitu transaksi jual beli di toko ya. Pertama-tama yang harus ada di toko itu tentunya barang dan transaksi. Nah, sebenarnya yang ada di toko tuh prosesnya ya cuma transaksi jual beli barang, beli makanan, atau beli apa ya yang dijual di toko tersebut. Yang dijual ya berupa barang, sebuah barang. Jadi di database sederhananya cuma ada barang dan transaksi serta list barang yang dibeli ya. Jadi 3 itu aja yang paling sederhana ya. Pertama kita buat database ya, seperti biasa sudah pengalaman lah buat database, misalkan LSP web 12 LSP underscore web 12. Nah, pertama kita buat tabel barang. Jadi di barang itu ada kode, nama barang, harga barang, spesifikasi, terus stok barang, dan tanggal masuk. Jadi ada sekitar 6 kolom ya. Ada kode barang, nama barang, kalian ketikkan ya. Terus harga, apalagi spesifikasi, stok, spek,
terus TGL masuk. Nah, tanggal ini tipenya date, spesifikasi ini teks, stok ini NT, stok ini 6, harga ini juga ENT 9, nama barang itu varchar 100, kode barang itu 6 dengan auto increment. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal kita save. Lihat. Oh, sudah. Nah, setelah itu barang-barang tabel barang sudah ada. Jadi tabel untuk menampung data barangnya sudah ada. Selanjutnya bagaimana menampung data-data transaksinya. Misalkan simulasi transaksi. Pertama, Pak Sani membeli pulpen tip X gini ya, terus buku Sidu. Nah, misalkan seperti itu. Pada hari Kamis, Pak Sani akan membeli pulpen tip X dan buku Sidu. Nah, untuk pulpen tip X dan buku Sidu ini kan sudah ada di tabel barang. Nah, pada hari Kamis, Pak Sani membeli barang tersebut. Totalnya 30.000. Seperti itu. Selesai sudah kan. Jadi Pak Sani akan membeli pulpen dan Pak Sani membelinya di hari Kamis dengan total 30.000. Jadi transaksinya itu totalnya 30.000 dilakukan pada hari Kamis. Serta barang yang dibeli itu pulpen tip X serta buku Sidu. Seperti itu. Jadi kita akan membuat tabel dengan simulasi transaksi seperti ini. Nah, di transaksi itu ada yang namanya kode transaksi. Kalau kalian beli-beli sesuatu di misalkan di Indo, Alfamart atau di tempat-tempat penjualan lainnya, biasanya slip yang kalian terima itu ada kode transaksinya, tanggal, sama total transaksi, totalnya berapa. Jadi nanti tanggalnya itu ya hari Kamis itu tanggal berapa, totalnya 30.000, kode transaksinya misalkan 2 gitu. Terus di sini ada yang namanya kode list, terus kode barang, terus kode transaksi, terus harga, terus jumlah, terus subtotal. Nah, kenapa seperti ini? Jadi barang yang akan kita beli itu nanti listnya ada di sini. Kalau kalian membeli sesuatu itu kan mendapatkan struk belanja ya. Di situ kan pasti ada total belanjaan, terus tanggal dan transaksi. Nah, biasanya di tengah-tengah itu ada daftar barang yang kalian beli. Nah, jadi kedua informasi tersebut ditampung oleh dua tabel yang berbeda. Misalkan kodenya misalkan 2, tanggalnya tanggal 2,
bulan 3 2022. Totalnya yang barusan itu berapa? 30.000. Misalkan ada transaksi seperti ini. Jadi ada sebuah transaksi dengan kode transaksinya 2, tanggalnya sekian, misalkan ini hari Kamis seperti yang disimulasikan, terus totalnya 30.000. Nah, untuk mengetahui apa barang-barang yang dibeli, maka kita lihat pada tabel list barang yang dibeli. Misalkan kode listnya 3, kode barangnya pulpen itu misalkan P001. Nah, kode transaksinya mengikut dengan ini, jadi 2. Harganya pulpen itu berapa? Misalkan 15.000 dengan jumlah 2, subtotal 30.000, didapat dari 15.000 dikalikan 2. Ini kalau ada satu barang. Kalau ada 3 barang seperti ini, misalkan di sini ini 10.000, 1. Nah, barang kedua dengan kode list yang beda, misalkan 4. Saya pisah ya. Nah, dengan kode barang misalkan P005, kode transaksinya tetap karena transaksi tersebut pada tanggal 2 bulan 3 dengan total 30.000. Harganya 10.000 misalkan. Jumlahnya tetap 1, subtotal 10.000. Atau saya bedakan saja ini 5.000. 5.000. Nah, barang ketiga yaitu buku sidu dengan kode list 5 dengan kode barang P003 misalkan, dengan kode transaksi masih sama dan harga itu 7.500 ya. Jumlah barangnya itu 2. Setelah di subtotal itu 7.000 kali 2 itu 15.000. Seperti itu. Jadi, untuk informasi hari, tanggal, dan total ada di tabel transaksi. Untuk informasi apa saja yang dibeli ada di tabel list barang yang dibeli. Seperti itu. Nah, subtotal ini kalau semuanya ditotal maka akan menghasilkan total 30.000. Seperti itu. 10.000 tambah 5.000, 15 tambah 15.000 jadi 30.000. Ini kode-kode ini menandakan barang apa saja yang dibeli sesuai dengan tabel barang yang di sini. Harganya juga mengikuti sesuai dengan tabel barang yang ada di sini. Nah, jumlahnya ya jumlah barang yang dibeli berapa? Berarti kodenya P003 itu beli 2, P005 itu beli 1, P001 itu beli 1. Itu seperti itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut membuat tabel transaksi. 3 berarti ada kode trans, tanggal trans, terus total trans. Misalkan 9, tanggalnya itu date, kodenya 9, auto increment, terus save. 2 tabel sudah selesai ya. Tabel barang seperti ini, tabel transaksi seperti ini.
Selanjutnya yaitu membuat tabel list-list barang yang akan dibeli. Jadi buat detail transaksi, detail trans seperti ini ya. Ada berapa kolom? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kolom. Itu apa saja? Kode detail ya, kode detail, terus kode transaksi, kode barang, terus jumlah belinya berapa, terus harga belinya berapa, terus subtotalnya berapa. Ini 9, harga belinya 9, jumlah beli 6, kode barang ini 6, transaksi 9, kode detail 9. Di AI terus save. Jadi kita sudah membuat 3 tabel barang, detail transaksi sama transaksi. Selanjutnya kita memasukkan data-data yang ada pada data pada tabel barang, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Anggaplah nanti simulasinya seperti ini. Barangnya kita masukkan di tabel barang, terus SQL insert into barang values, kode barang nggak usah, nama barang, harga, stok, spek, terus TGL masuk. Pada kolom kedua itu yaitu nama barangnya, misalkan pulpen, harganya itu 10.000, stoknya ada 25 barang, terus spesifikasinya warna hitam kecil misalkan. Terus tanggal masuknya itu tahun 2022, bulan 2, tanggal 28. Kita kopikan saja biar nanti banyak. Misalkan yang kedua itu buku sidu, harganya itu satunya 25.000, stoknya 20, ukuran normal, terus tali masker, harganya itu 1.000, stoknya itu 30, warna ungu. Terus ada lagi misalkan buku gambar A3, itu 15.000, ada 10, warna hitam juga lah. Terus kertas F4
itu 35.000, ada 10 barang merek Sidu 70 GSM, terus kertas A4 32.000 sama 10 merek Golden. Misal ini kertas folio bergaris 1.100. Nah, setelah itu jadi tadi saya memasukkan data-data ini ya, tinggal kalau sudah selesai satu baris tinggal copy paste saja sampai berapa data nanti, minimal lah 5 data ya, seperti itu. Nah, untuk transaksinya kita memasukkan ini satu saja transaksi, dua saja. Jadi ada transaksi sama ya, insert into transaksi values tinggal transaksi terus total transaksi, tanggalnya itu tahun 2022 bulan 2 tanggal 28 dengan total misalkan 10.000, copy paste, tanggalnya juga sama dengan total 15.000, bisa 32.000. Oke, nah seperti itu. Jadi ada barang ya 7, ada transaksi 2, terus nanti dari transaksi tersebut ada kode 1 dan kode 2. Jadi kode 1 itu 10.000, kode 2 itu 32.000 ya. Jadi seperti itu. Salah deh, kode 2 itu misalkan ikuti sesuai yang ini aja 30.000 ya seperti itu. Jadi di detail trans itu insert ya, insert into detail trans values. Nah, kode trans terus kode barang, jumlah beli, harga beli, terus sub total. Jadi kode transaksinya itu tadi 1 ya, kode barang itu saya buka tab baru, barang yang dibeli itu misalkan tali masker, pulpen 10.000. Barang yang dibeli itu kodenya 1 yaitu pulpen, jumlahnya yaitu 1, harga belinya pulpen itu tadi 10.000 ya, sesuai yang ini nih, harganya 10.000, terus subtotal itu berarti harga beli dikali jumlah beli. Jadi ini dikali ini berapa, terus ini yang transaksi 1 ya. Transaksi 2 itu kita pastikan di bawahnya itu sesuai dengan notepad ini ya. Nah, kita simulasikan di transaksi 2 ini dengan total 30.000.
berhubung kode list atau kode detail sudah auto increment, jadi di sini tidak dimasukkan ya, karena sudah auto. Jadi kode transaksinya itu di sini 2, di sini 2, di sini 2, karena di tabel transaksi T2 ya, seperti itu. Kode barang, nah di sini ada barang pulpen tip X dan buku sido. Tip X nya saya ganti karena gak ada barang tip X ya. Pulpen ya, saya ganti buku gambar A3 ya, 1. Berarti buku sido itu kodenya 2, buku gambar itu 4. Berarti di sini ini 2, mana dah? Di sini ini 2, di sini ini 4. Karena setelah ini kode barang kan. Setelah itu saya cari barang lagi 7, yaitu kertas folio. Jumlah belinya ini 5, terus ini 1000-an, terus yang 4 itu 15.000 ya, harga belinya 15.000. terus yang ini 10.000 sama ya. Jadi ini maksudnya apa? 10.000, 15.000 ini kan harga beli. Jadi kode barang kedua ini ya, kode barang 2 buku sido itu pulpen itu 1, kode barangnya 1. Nah, kode barang 1 itu ya, pulpen itu 10.000. Terus kode barang 4 itu buku gambar itu harganya 15.000. Kode barang 7 kertas folio itu harganya 1.000, seperti itu. Sedangkan ini jumlah barang yang dibeli, berarti ini beli kertas folio 5, terus apa dah, buku gambar A3 itu sebanyak 1 dan pulpen 1. Setelah itu subtotal itu harga beli kali jumlah beli, kita go. Jadinya seperti ini. Cuma kode-kode apa ini, kode-kode biasa lah. Jadi seperti itu. Nah, simulasinya di mana? Di sini. Kode list. Nah, 2, 3, 4. Di sini 3, 4, 5 gak apalah. Karena di sini auto increment ya. Nah, kode transaksi. Nah, di sini kode transaksi 2, 2, 2. Di sini 2, 2, 2. Ikut mana? Ikut di tabel transaksi itu 2 ya. Dengan total 30.000. Nah, seperti itu. Terus kode barang ini 147. Ini dapat dari mana? Dari tabel barang. Kode barang 1 itu berarti dia beli pulpen, 4 itu dia beli buku gambar, 7 itu dia beli kertas folio bergaris, seperti itu. 147. Nah, jumlah yang dibeli 115, seperti itu. Karena tip X gak ada barusan ya, saya ganti ini. Dengan harga beli 1, harga beli 10.000, 15.000 dan 1.000. Kalau di subtotal berarti 1.000 kali 5 itu 5.000, 15.000 kali 1 15.000, 10.000 kali 1 itu 10.000. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya jika data sudah bisa dimasukkan, selanjutnya kita buatkan view. Kemarin create view namanya v transaksi s select, terus bintang saja dulu from. Nah, select bintang from detail trans spasi dt ya.
join transaksi, join ke barang dulu, join ke barang, join ke transaksi T, oh ini D saja, T on D itu titik kode trans sama dengan T titik kode trans. Nah, ini maksudnya apa? Kemarin kan sudah sempat dibahas membuat view. Jadi dari tabel detail trans ini ya, detail trans nanti akan melakukan penggabungan ke tabel transaksi. Jadi data dari kedua tabel ini digabung ya, digabung nanti penghubung antar kedua tabel itu D titik kode trans ini maksudnya pada tabel detail transaksi, karena detail transaksi sudah diwakilkan D ya. Pada tabel detail transaksi ini detail trans ini, di situ ada kolom kode trans. Nanti dia sama dengan pada tabel transaksi itu kode trans. Jadi keduanya ini nyambung. Kalau di sini ada 2, berarti di sini juga ada 2, seperti itu. Selanjutnya di join lagi ke tabel barang B on D titik kode barang B titik kode barang. Selanjutnya dari tabel ini juga, detail transaksi ini juga digabungkan ke tabel barang, dimana di tabel detail itu ada kode barang dan di sini juga ada kode barang. Jadi terhubung ya. Kalau di kode barang ini ada barang dengan angka 1, berarti di sini harus ada angka 1. Berarti dia mewakili pulpen. Kalau di sini ada angka 7, di sini barang juga ada angka 7. Berarti dia mewakili kertas folio bergaris, seperti itu. Kalau sudah go, oh duplikat belum, karena di sini saya masih berikan bintang ya. D titik bintang, terus T titik tanggal trans, T titik total trans, koma, terus B titik nama barang, B titik harga barang, B titik stok, B titik spek. Nah, maksudnya ini apa? D titik bintang. Jadi semua di kolom di detail transaksi, detail trans ini ya, di sini saya pilih semua ini. Enggak ding, pilih jumlah beli, harga beli sama subtotal saja. Berarti pilih jumlah beli, D titik harga beli sama D titik subtotal, D titik kode trans. Nah, jadi pada kolom detail D detail trans ini saya memilih kolom detail kode trans ini. Terus yang dipilih juga subtotal ini, yang dipilih juga harga beli ini, terus jumlah beli ini, seperti itu. Pada tabel selanjutnya, tabel transaksi yang diwakili oleh T, saya memilih tanggal trans dan total trans. Terus pada tabel barang, saya memilih kolom nama barang, harga, stok, dan spek. Nama barang, harga, stok, dan spek. Apakah di sini ada kode barang?
Oh, tidak ada. Berarti kita tambahkan B titik kode barang. Seperti itu. Jadi kalian nanti pilih kolom-kolom yang menurut kalian penting untuk ditampilkan ya. Untuk ditampilkan sebagai informasi yang berguna seperti itu. Nah, sudah selesai. Kalau kita lihat ada 4 data. 3 data ini dengan kode transaksi yang sama ya. Jadi ini jadi satu nota dengan total itu 30.000. Yang satu ini jadi nota lain dengan total 10.000. Jadi pada tanggal 28 itu ada pembelian dengan total 10.000 dan juga ada orang lain yang beli dengan total 30.000 dengan barang-barang pulpen, buku, kertas, folio. Misalkan nih, yang pertama itu yang ini itu dengan total 10.000 itu yang beli itu Ari misalkan. Jadi Ari itu beli pulpen pada tanggal 28 seperti itu. Dengan total transaksi itu 10.000. Nah, setelah Ari ada Yono. Beli pulpen, buku gambar dan kertas folio. Total yang dibayar Yono itu adalah 30.000. Gitu. Nah, untuk detail total 30.000 ini ada di sini. Jadi pulpen itu beli satu 10.000. Terus buku gambar itu beli satu 15.000. Terus beli kertas folio sebanyak 5 itu 5.000. Jadi kalau di total itu berapa? Tidak nyampe 20. Nggak nyampe nggak nyampe 30.000. Salah, hitung-hitungannya salah. Jadi ini kalau di total benar. Ini 10.000 tambah 5.000 15.000 tambah 15.000 enggak benar. Jadi beli pulpen 1, beli buku gambar A3 1 dan kertas folio 5. Jadi sehingga jika di total itu ada 30.000 gitu. Jadi yang ini simulasinya juga sudah sama seperti itu. Itu adalah bagian pembuatan database dan bagaimana cara mengisi data-datanya sehingga keterhubungan antara barang, transaksi, dan detail transaksi ini sudah jelas. Barang ya menampung data barang yang dijual di toko tersebut. Transaksi yang menampung semua transaksi yang pernah ada di toko tersebut, yaitu tokonya siapa? Pak Mardi. Nah, di detail transaksi yaitu menampung data barang apa saja yang sudah dijual pada toko tersebut. Seperti itu. Kenapa kok dua tabel ini tidak digabung saja? Karena nanti kalau digabung terdapat redundansi data ya. Jadi terdapat data yang duplikat terlalu banyak. Seperti itu. Nah, cukup sekian pembuatan database serta bagaimana cara pengisiannya. Semoga apa yang dari tadi sudah dijelaskan bisa diterima dengan baik, bisa dipelajari dengan baik. Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.